Welcome back, selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi terkait dengan kue Indonesia dari tepung kanji, tepung sagu, dan kacang-kacangan. Nah, untuk mempersingkat waktunya, kita akan langsung membahas materi kita yang pertama, yaitu kue Indonesia dari tepung kanji dan tepung sagu. Kue Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat disantap dan dimakan di samping makanan utama seperti nasi, lauk pauk, buah-buahan, atau bisa dapat diartikan sebagai penganan atau makanan kecil yang terdapat di Indonesia. Tepung tapioka berasal dari bahan dasar singkong. Tepung ini dibuat melalui proses pembersihan singkong, pemarutan singkong, hingga diperas untuk diambil saripatinya, kemudian diendapkan. Tahap selanjutnya pada proses pengendapan ini, yaitu air yang sudah bening dibuang, endapannya diambil dan dilakukan proses pengeringan hingga menghasilkan tepung. Tepung kanji ini biasanya digunakan sebagai bahan pengental kuah. Sedangkan tepung sagu dibuat dari bagian tengah pohon sagu atau pohon aren. Bagian tengah pohon dikeruk dan dihaluskan, kemudian dicampur air dan didiamkan hingga mengendap. Endapannya dikeringkan dan dihaluskan atau dibentuk menjadi lempengan keping sagu. Tepung ini memiliki karakter seperti tepung kanji tetapi lebih empuk dan lembut. Selanjutnya, bahan pembuatan kue Indonesia dari tepung sagu dan tepung kanji. Yang pertama yaitu ada bahan dasar. Bahan dasar yang digunakan di sini yaitu sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu tepung kanji dan tepung sagu. Yang kedua ada bahan tambahan. Bahan tambahan di sini seperti tepung terigu, telur, ataupun bahan pengembangan lainnya. Selanjutnya yaitu ada bahan pemberi rasa. Bahan pemberi rasa itu seperti gula aren atau gula merah, garam, dan lainnya. Yang keempat yaitu ada bahan cairannya seperti air, santan kental, santan cair, susu, air kelapa, ataupun sari buah. Yang terakhir itu ada bahan pemberi aroma dan warna. Contohnya seperti bunga telang, daun pandan, daun suji. Bahan pemberi aromanya seperti vanili, kayu manis, bahan pewarna buatan seperti pasta pandan. Lanjut ke cara memilih tepung kanji dan tepung sagu yang baik. Yang pertama yaitu cara memilih tepung kanji. Yang pertama kita harus memperhatikan warnanya. Jangan memilih tepung yang sudah berwarna kusam, karena warna kusam tersebut sudah menjadi pertanda bahwa kualitas tepung tersebut sudah menurun. Yang kedua, pilihlah tepung yang tidak berbau menyengat dan bebas dari kotoran. Tepung kanji yang sudah berbau memperlihatkan bahwa tepung tersebut sudah ditumbuhi oleh jamur. Yang ketiga yaitu memperhatikan tekstur tepungnya. Tepung yang layak dikonsumsi terasa halus dan memiliki ciri yang bisa menempel di tangan dan tidak ada gumpalannya. Cara memilih tepung sagu yang baik. Yang pertama, tepung sagu memiliki warna putih susu dan lebih kusam dibandingkan tepung kanji. Yang kedua, tepung sagu mudah bau jika disimpan terlalu lama. Tepung yang bau berarti kualitasnya kurang baik. Jadi sebelum menggunakan tepung sagu, dipastikan dicium dulu aromanya yang keluar dari tepung sagu tersebut. Apabila baunya sudah apek dan tidak enak, maka bisa dipastikan kualitas dari tepung sagu itu sudah tidak baik. Contoh kue Indonesia dari tepung kanji, yang pertama ada cenil dan cilo dengan teknik pengolahan yaitu direbus. Selanjutnya ada kue pepe dengan teknik pengolahan yaitu dikukus. Selanjutnya ada telur belana, pilus keju, cimol, cireng dengan teknik pengolahan yaitu digoreng. Yang terakhir ada bika almond dengan teknik pengolahan yaitu dipanggang. Selanjutnya yaitu contoh kue Indonesia dari tepung sagu. Yang pertama ada bubur sagu, ongol-ongol dari teknik pengolahan yaitu direbus. Selanjutnya ada awuk-awuk sagu ambon dan talam sagu yaitu dengan teknik pengolahan yaitu dikukus. Selanjutnya ada empek-empek dengan teknik pengolahan yaitu digoreng. Selanjutnya ada kue bagia yaitu dengan teknik pengolahan yaitu dipanggang. Dan masih banyak lagi contoh kue Indonesia dari tepung sagu. Materi selanjutnya yaitu materi kue Indonesia dari kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah sekelompok biji-bijian yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan serealia dan digunakan sebagai sumber pangan. Tumbuhan kacang-kacangan ini termasuk dalam famili leguminosa atau sebagai polongan. Jenis kacang-kacangan yang ada di Indonesia sangatlah banyak jenisnya,
mulai dari ragam bentuk, warna, dan rasanya. Ada kacang yang tumbuh di dalam buah, ada kacang yang tumbuh di luar buah, ada kacang yang tumbuh di dalam tanah, dan ada kacang yang berada di dalam sayuran. Macam-macam kacang yang tumbuh di Indonesia seperti kacang kenari, kacang mete, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, kacang kedelai, kacang kapri, dan kacang koro. Dari semua jenis kacang tersebut dapat dibuat berbagai jenis makanan. Sering juga digunakan sebagai campuran dalam sayuran. Adapun fungsi kacang-kacangan dalam pembuatan kue Indonesia, yang pertama ada sebagai membentuk kerangka kue, memberi rasa, memberi aroma, dan memberi tekstur pada kue. Cara memilih kacang-kacangan yang baik. Yang pertama, pilihlah butir kacang-kacangan yang bersih dan bebas dari kotoran. Yang kedua, butirannya halus, utuh, dan tidak berkutu. Yang ketiga, warnanya terang, tidak kusam dan kering. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan kacang-kacangan, yang pertama, cucilah kacang hingga bersih. Yang kedua, rendam terlebih dahulu seperti contohnya kacang hijau sebelum digunakan untuk mempercepat proses pematangan. Yang ketiga, bila akan dihaluskan, lakukan pada saat kacang tersebut masih panas, akan mempengaruhi proses penghalusan dapat lebih sempurna. Jenis kacang-kacangan dan contoh kue Indonesia dari kacang-kacangan. Yang pertama yaitu jenis kacang tanah. Kacang tanah merupakan jenis kacang yang banyak digunakan dalam pengolahan kue Indonesia. Kacang tanah dapat diolah sebagai bahan utama seperti dibuat nougat kacang, bisa dipakai juga sebagai bahan isian mochi yang dicincang dan dicampur dengan gula pasir. Untuk contohnya bisa kalian perhatikan, banyak sekali contoh-contoh dari olahan kacang tanah tersebut. Yang kedua ada kacang hijau. Kacang hijau memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan merupakan sumber mineral penting, antara lain seperti kalsium dan fosfor yang sangat diperlukan oleh tubuh. Sedangkan kandungan lemaknya merupakan asam lemak tak jenuh, sehingga baik dikonsumsi oleh orang yang memiliki masalah kelebihan berat badan. Dan untuk contohnya bisa kalian perhatikan di video ini. Yang ketiga ada kacang kedelai. Kacang kedelai ini sangat dibutuhkan oleh orang Indonesia karena kacang kedelai merupakan bahan pokok atau bahan utama dalam pembuatan tempe, tahu, dan susu kedelai. Rasa dari kacang ini gurih. Nah, contohnya bisa kalian perhatikan. Yang keempat yaitu ada kacang tolo. Khusus untuk kacang tolo biasanya digunakan untuk sayur sambal goreng, brongkos, dan lain-lain. Khusus kue yang biasanya hanya digoreng yaitu menjadi rempeyek tolo. Yang kelima ada kacang mete. Harganya yang sangat mahal. Selain diolah dengan teknik penggorengan, kacang mete sering digunakan dalam membuat kue kering. Yang keenam ada kacang kenari. Kacang kenari banyak ditumbuh di daerah Sulawesi, seperti halnya kacang mete. Kacang kenari memiliki harga yang sangat mahal dan biasanya hanya digunakan sebagai campuran dalam pembuatan kue atau masakan. Kacang kapri. Kacang kapri merupakan tanaman yang berumur pendek sekitar 3-3,5 bulan. Hampir dari setiap bagian dari kacang kapri dapat digunakan. Biji kacang ini digunakan sebagai sayuran pada polong yang masih muda, sedangkan polong yang tua dapat digunakan sebagai bibit, dan daunnya dapat digunakan sebagai pupuk ternak atau pupuk hijau. Yang terakhir yaitu ada kacang koro. Selain bahan untuk membuat tempe, kacang koro biasanya dijual dalam bentuk yang sudah digoreng dan masih banyak kulit arinya. Anak-anak, untuk materi hari ini sudah cukup sampai di sini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, Ibu sudah memberikan tugas individu, silakan dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan di meja handy. Terima kasih sudah menonton video ini dengan baik dan sampai jumpa.